2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najudi Rasa Fanja, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu sebuah film drama yang dirilis pada tahun 2013, yang mana film ini diadaptasi dari novel karya Haji Abdul Karim Malik Amrullah Hamka, yaitu seorang ulama dan sastrawan terkenal di Indonesia. Dalam filmnya, secara singkat filmnya ini menceritakan kisah cinta yang cukup tragis antara tokoh Zainuddin, yaitu seorang pemuda berdarah campuran Minangkabau dan Bugis, dengan Hayati, seorang gadis yang cantik ya dari keluarga bangsawan Minangkabau. Yang mana dalam filmnya ini diceritakan cinta mereka ini tumbuh ketika pertemuan pertama mereka di Padang Panjang, teman-teman. Namun hubungan itu terhalang oleh adat dan status sosial yang ketat di masyarakat Minang. Secara singkat, pada akhir bagiannya, kisah cinta mereka ini berujung tragis ketika Hayati yang tidak bahagia dengan pernikahannya memutuskan untuk kembali kepada Zainuddin. Namun ternyata nasib berkata lain, karena ketika Hayati menaiki kapal Van der Wijk menuju Surabaya, ternyata kapal tersebut tenggelam dalam perjalanannya, yang mana kemudian peristiwa itu menjadi simbol tenggelamnya cinta mereka dan harapan yang pernah tumbuh. Nah, jika kita analisis lebih mendalam lagi terkait dengan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, maka kita bisa mendapatkan yaitu adanya bentuk stratifikasi sosial, di mana di dalam filmnya tokoh Zainuddin ini mengalami diskriminasi sosial karena ia bukan keturunan asli Minangkabau. Status anak nagari ini membuatnya ditolak untuk menikahi Hayati nih, teman-teman. Hal ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau pada saat itu ya memiliki struktur sosial yang cukup kaku dan eksklusif, di mana garis keturunan dan darah murni ini masih menjadi penentu kedudukan sosial. Dan jika kita ambil poinnya, maka dari stratifikasi sosial ini terlihat dari tokoh utama yaitu Zainuddin dianggap rendahan ya, karena berasal dari ayah Bugis dan ibu Minangkabau, yang mengartikan bahwa ia tidak berdarah murni Minang. Kemudian poin keduanya adalah stratifikasi sosial berbasis garis keturunan ini masih sangat kuat pada masyarakat tradisional Minang pada saat itu. Kemudian yang kedua, adanya nilai dan norma-norma budaya nih, teman-teman, di mana norma dan nilai budaya Minang ini sangat berakar dalam kehidupan sosial. Nah, nilai kehormatan keluarga, ketaatan terhadap adat, dan status sosial ini menjadi pertimbangan utama dalam suatu perjodohan. Nah, Hayati meski ia mencintai Zainuddin ya, ia tidak mampu melawan kehendak adat yang mengatur hidupnya. Dan hal ini mencerminkan bagaimana norma adat berfungsi sebegitu kuat sebagai kontrol sosial yang sangat-sangat erat. Jika kita ambil poinnya, maka nilai kehormatan keluarga, status sosial, dan ketaatan terhadap adat ini menjadi penentu ya dalam suatu pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pernikahan. Kemudian norma adat ini yang melarang Hayati menikah dengan Zainuddin karena status sosial dan darahnya tidak dianggap sejajar. Kemudian yang ketiga itu adanya sistem kekerabatan dan relasi. Nah, meski Minangkabau menganut sistem tersebut, keputusan penting tetap dikendalikan oleh ketua adat, di mana Hayati ini menjadi korban dari sistem yang mengedepankan kolektivitas keluarga dibanding kebebasan individu, di mana perempuan dalam sistem ini memiliki simbol status yang kuat tapi terbatas dalam kebebasan menentukan nasib. Nah, jika diambil poinnya, maka dalam sistem ini perempuan memiliki posisi penting dalam garis keturunan dan harta warisan. Namun secara paradoks ya, perempuan seperti Hayati ini tetap mengalami pembatasan dalam menentukan pilihan hidupnya karena adanya dominasi keputusan dari keluarga dan masyarakat adat. Kemudian adanya tradisi dan modernitas. Nah, Zainuddin ini kan setelah ia melihat Hayati menikah dengan orang lain ini, ia merantau ya dan menjadi sastrawan sukses di kota, menunjukkan adanya keberhasilan individu yang melepaskan diri dari kungkungan adat gitu, dari
peraturan adat. Nah, konflik antara tradisi dan modernitas ini tergambar sangat jelas ya ketika cinta yang tulus kandas oleh aturan adat, namun kemudian dibalas oleh pencapaian seorang individu ini dalam dunia modern, di mana film ini menggambarkan transformasi sosial yang tengah berlangsung dalam masyarakat Indonesia kala itu. Yang jika kita tarik poin, maka Zainuddin yang merantau dan menjadi penulis sukses mencerminkan adanya transformasi sosial dan modernitas nih teman-teman. Dan film ini menggambarkan konflik antara nilai tradisional yaitu adat Minang dengan semangat individu modern yang ingin bebas menentukan jalan hidup. Nah, sebagai kesimpulan, dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini nggak hanya menyajikan tentang kisah cinta yang tragis ya teman-teman, tetapi juga menyajikan potret nyata dari benturan adat dan kebebasan. Nah, dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini masih ada beberapa orang atau kumpulan orang ya yang masih sangat kuat memegang nilai tradisi, yang mana hal ini kebebasan individu seringkali dikorbankan demi kehormatan dan status sosial mereka. Yang mana film ini juga menjadi refleksi bagi kita tentang bagaimana sistem sosial budaya memengaruhi hidup seseorang dan bagaimana modernitas ini mulai meretas tatanan sosial yang lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later.